Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mikrotik akses. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, kemudian ada WebVic, QuickSet, Telnet dan SSH, dan yang terakhir ada konsep serial console. Ya, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu metode akses router OS. Untuk cara mengakses mikrotik baik dengan real device atau router OS yang kita install di PC, ada berbagai cara akses metodenya. Beberapa aplikasi yang menjembatani akses mikrotik router OS, dan diantaranya ada keyboard. Nah, keyboard bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI. Kemudian ada serial console, remote server yaitu Telnet atau SSH, lalu Winbox. Ini adalah aplikasi yang paling umum atau sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Selanjutnya ada FTP, AP, QuickSet, dan WebVic atau HTTP, MAC Telnet, lokal, dan yang terakhir ada mikrotik TIC-App. Untuk mikrotik TIC-App sendiri itu bisa diinstal pada Android atau iOS. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu akses router board menggunakan Winbox. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox sendiri itu available on Windows atau tersedia di Windows. Sedangkan terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga untuk menghubungkan antara router dan laptop. Dapat dihubungkan dengan menggunakan kabel LAN atau sering disebut kabel UTP. Kalian bisa lihat pada tampilan Winbox. Supaya bisa mengaksesnya, kita bisa masukkan MAC address atau IP address, dan di bagian user kalian bisa isi sebagai admin. Lalu pada bagian password kita kosongkan. Nah, langsung saja kita praktikkan. Pertama-tama kalian bisa buka dulu Winbox, dan di sini saya sudah terhubung ke mikrotiknya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk masuk kita perlu menggunakan MAC address atau IP address. Dan di sini saya menggunakan MAC address ya. Kemudian kalian bisa klik connect. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses mikrotik dengan menggunakan Winbox. Pembahasan selanjutnya yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox. Langkah pertama yaitu kita akan memberikan identitas nama router board. Dan yang kedua, kita akan memberi IP address pada router board. Di sini kalian bisa masuk dulu ke aplikasi Winbox. Pada bagian di sebelah kiri ini kan banyak sekali menu ya. Nah, di sini kita pilih yang sistem. Lalu kita klik yang identity. Di sini kita bisa mengisi sesuai keinginan kita. Saya akan mengisinya dengan nama saya sendiri yaitu Wulan. Jika sudah, kita bisa klik OK. Ya, dan kita bisa lihat di sini kita sudah memberi hostname sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk memberi IP address, kita bisa masuk ke menu IP, lalu klik pada bagian addresses. Nah, di sini kan sudah ada ya yang tadi. Kemudian kita kalau mau menambahkan lagi bisa saja tambahkan saja dengan tanda plus. Untuk menambahkan IP-nya, kemudian masukkan IP yang kita inginkan. Misal saya masukkan IP yaitu 192.168.88.1/24. Untuk bagian network ini tidak usah diisi, lalu pilih port berapa yang akan kita sambungkan ke PC. Di sini saya pilih yang Ethernet 2. Setelah sudah, kita bisa klik apply, lalu OK. Kemudian selanjutnya ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Pada bagian Connect to merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misal kita melakukannya dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login, ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses mikrotik. Jika kalian belum pernah ubah, maka usernya menggunakan admin. Dan untuk passwordnya itu masih kosong. Selanjutnya pada menu identity ini adalah hostname pada mikrotik.
Lalu ada version, ini adalah versi image pada mikrotik. Kemudian ada port, adalah cloud host router. Kemudian pada uptime ini adalah beberapa lama mikrotik kita diaksesnya. Ya, dan kita lanjut pada tampilan ketika sudah berhasil connect. Pada bagian paling atas adalah informasi login kita yang sudah sebutkan sebelumnya. Di bawahnya terdapat menu session, yaitu untuk menyimpan sesi. Pada bagian dashboard terdapat banyak sekali menu. Yang pertama ada menu undo, redo, dan save mode, yaitu untuk mode remote access. Terdapat juga session. Ada uptime, yaitu berapa lama waktu mikrotik kita diakses. Lalu ada memori atau RAM pada router, dan ada CPU pada router, dan ada tanggal, kemudian ada waktu yang digunakan. Di bagian sebelah kiri adalah menu-menu yang terdapat pada aplikasi Winbox yang kita akan bahas satu-satu. Nah, ini dia tampilan-tampilannya. Yang pertama ada Quickset. Quickset digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layer seperti IP address, DHCP, PPPoE, bridge, NAT, wireless. Kemudian ada Capsman, digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalnya di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Lalu ada interface, digunakan untuk konfigurasi interface berupa internet, EOIP, tone, VLAN, dan sebagainya. Lalu wireless digunakan untuk konfigurasi wireless, Endstream, dual slave, access list, registration, connect list, dan sebagainya. Bridge menggabungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network. Bisa menggunakan bridge wireless, bridging, dan sebagainya. Lalu ada mesh. Mesh digunakan untuk konfigurasi HWMP pada wireless mesh. Kemudian IP, menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address, firewall, web proxy, dan sebagainya. Selanjutnya ada routing. Jika kita konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, OSPF, BGP, routing filter, bidirectional forwarding, decision, dan lainnya. Sistem fitur paling banyak digunakan yaitu reset configuration, package, report, certificates, clock, login, user, atau routing, dan lainnya. Lalu ada queues, digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple queues, queues tree, HTTP, bandwidth prioritas, dan lain sebagainya. Files, isi hard disknya mikrotik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Kemudian log, melihat router dalam bentuk log, debug, bisa diatur di menu sistem. Radius digunakan untuk radius client, kalau pakai mic home setting di sini. Tools, bandwidth test, ping, telnet, SSH, tracker route, graphing, dan lain-lain. Kemudian new terminal jika Anda ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal. Pembahasan selanjutnya yaitu ada akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Kita akan mengakses virtual mikrotik pada Pinet Lab dengan aplikasi Winbox. Sebelumnya, Pinet Lab adalah aplikasi lab Light emulator jaringan paket. Di sini kita bisa siapkan dulu environment pada Pinet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual mikrotik. Kita juga persiapkan aplikasi Winbox-nya dan kita akan melakukan koneksi antara IP dengan router virtual milik mikrotik menggunakan Winbox. Nah, di sini kalian bisa pastikan dulu bahwa sudah menginstal Pinet Lab. Di sini saya akan memberi topologi yang mau digunakan dalam mempelajari mikrotik ini. Di sini saya akan tambahkan mikrotik dengan klik kanan lalu pilih yang node, kemudian pilih atau cari yang mikrotik router OS. Kemudian pada bagian deskripsi kita gunakan by default saja. Dan kita bisa scroll ke bawah. Pada bagian kamu option ini kita bisa kosongkan saja. Jika sudah, kita bisa klik save. Nah, di sini kita sudah punya mikrotik router OS-nya. Kemudian kita bisa start supaya bisa mengakses mikrotik ini dengan aplikasi Windows. Maka kita perlu menambahkan network. Caranya kalian bisa klik kanan, kemudian klik network, dan untuk namanya kita bisa ubah menjadi ISP. Jadi network ini bisa kita ibaratkan seperti ISP atau Wi-Fi. Pada bagian tipe ini terdapat banyak jenis cloud dari cloud 1 sampai cloud 9 dan sebagainya.
Jika manajemen cloud nanti akan mendapatkan IP privat dari tipe 192.1 berapa, sedangkan cloudnet akan mendapatkan IP privat tipe 10 sekian. Nah, saya akan gunakan yang manajemen cloud, lalu kita bisa klik save, lalu kita bisa hubungkan mikrotiknya dengan ISP. Kemudian di sini kita klik save. Nah, untuk dapat terhubung ke Winbox, kalian bisa buka terminal mikrotiknya. Caranya itu dengan klik kanan 2 kali pada mikrotiknya, lalu klik enter untuk bisa login. Di sini karena masih awal, kita akan login menggunakan username admin. Dan untuk passwordnya ini masih kosong. Karena passwordnya masih kosong, kita bisa klik ctrl+c, lalu cek IP address yang kita dapat berapa dengan komen IP address print. Dan nanti akan muncul IP yang kita dapat secara DHCP, dan ini kita bisa langsung memasukkannya ke aplikasi Winbox. Nah, di sini sudah terdeteksi mikrotik kita adalah CHR dan IP address-nya sesuai dengan yang tadi. Kita bisa langsung klik pada IP address. Untuk username-nya masih menggunakan admin dan password-nya masih kosong. Jika sudah, kita bisa klik connect dan ini adalah tampilan dari mikrotiknya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ada webfig. Jadi webfig adalah metode akses yang bisa digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser. Webfig diperkenalkan secara router OS version 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, dan webfig support IPv4 dan IPv, juga support HTTP dan HTTPS, dan webfig sering digunakan sebagai alternatif dari Winbox. Juga untuk mengakses router webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser yaitu http://2 kali lalu masukkan IP-nya. Nah, untuk tampilan halaman browser webfig kalian bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Cara menggunakan webfig, kita harus konfigurasi dulu IP address pada mikrotiknya. Jadi kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan secara dinamik pada topologi dari ISP di Binet Lab. Untuk prakteknya, kita akan coba buka browser dan kita akan ketikkan IP-nya yaitu 192.168.96.148. Nah, inilah tampilan dari webfig yang terdapat banyak menunya di sebelah kiri. Kemudian pembahasan selanjutnya ada quickset. Jadi, sejak mikrotik router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yaitu quickset. Pada menu quickset ini dapat digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Maka dari itu, settingan dasar router dalam satu tampilan saja, dan hanya dapat digunakan pada mikrotik support wireless. Quickset dapat diakses melalui Winbox atau webfig. Kemudian kita masuk pembahasan remote access telnet dan SSH. Ini merupakan metode yang bisa digunakan dalam mengakses mikrotik router OS based on terminal command line interface. Nah, untuk mengakses telnet dan SSH, kita perlu terkonfigurasi dulu IP address-nya pada mikrotik seperti tadi. Jadi, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal pada Winbox, dan terminal di webfig. Telnet dan SSH juga dapat digunakan untuk running script atau ketika kita akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk perbedaan pada keduanya secara umum adalah telnet bisa digunakan atau bisa dikatakan dia kurang aman sedangkan SSH lebih secure atau aman. Agar dapat mengakses via remote, SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote, klien seperti Putih, WinCP, dan sebagainya. Nah, untuk prakteknya kita akan coba remote dengan menggunakan telnet. Untuk telnet kita bisa konfigurasikan pada terminal command prompt. Di sini kalian buka dulu command prompt dan ketikkan telnet dan IP address yang tersedia pada mikrotik. Nah, untuk telnet di sini port address-nya by default adalah 23. Jadi kita masukkan 23, kemudian bisa login dengan username admin. Dan untuk passwordnya di sini bisa langsung di-enter saja. Jika sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan uji coba yang SSH melalui aplikasi Putih. Untuk Putih sendiri, dia akan langsung muncul menu hostname atau IP address. Jadi kita bisa langsung tuliskan IP-nya yaitu
192.168.96.149. Nah, untuk putih, ia port SSH-nya by default adalah 22. Kemudian klik open. Di sini kita bisa klik accept, lalu lakukan login dengan username admin. Dan di sini sudah berhasil login. Dan jika kalian ingin mencari menu yang akan kalian cari di putih, bisa langsung ketikkan saja. Kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu konsep serial console. Serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Serial console sendiri adalah cara lain untuk remote di router. Dengan cara ini, kita dapat melakukan troubleshooting. Jika tidak di remote pada Winbox, perlu diketahui dengan cara ini, kita hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini. Jadi, hanya beberapa router saja yang tersedia port konsolnya. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh dari port konsol dan kabel serial konsol. Jadi, serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial konsol juga dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial konsol juga membutuhkan kabel dengan B9 atau konverter USB ke DB9, serta menggunakan program Hyper Terminal. Baud rate 11.5.200, data bits 8, partisi non-stop bit 1, dan flow control non. Lalu untuk cara menggunakan serial console sendiri, kita dapat menggunakan terminal seperti putih, kemudian pilih connection type serial dan sesuaikan serial lainnya. Beberapa yang dapat dilihat device manager, jadi kita harus lihat dulu serial lainnya berapa di menu device manager. Lalu untuk speed-nya, baud rate-nya 115.200, khususnya untuk perangkat mikrotik, dan connection type-nya bisa menggunakan yang serial. Ya, mungkin segitu saja pembahasan video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.